teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan membawakan episode terakhir dari cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Yang kali ini akan langsung Mimin bacakan dari bukunya. Buku berjudul Rumah di Perkebunan Karet yang ditulis oleh Bristory dan diterbitkan oleh The Panas Dalam Publishing. Ini bukunya. Buat kalian, khususnya pecinta cerita pengalaman horor Om Heri dan Om Wahyu di Rumah Hantu Perkebunan Karet, langsung saja beli buku ini di toko-toko buku konvensional maupun di toko buku online dan marketplace yang ada. Biar kalian lebih puas menyimaknya, tentu saja kalau kalian benar-benar berani. Pukul 10 malam, sekali lagi aku dan Wahyu membelah hutan rindang menuju ke rumah. Sudah sering kami lewati jalur ini, melintas jalan yang sama, pemandangan yang sama. Semua menjadi saksi bisu betapa banyak rentetan peristiwa yang pernah terjadi di sini, di hutan ini, di perkebunan karet ini. Tidak bisa dipungkiri, rentang waktu yang sudah berjalan telah menjadi garis hidup tidak akan pernah kami lupakan. Menjadi pengalaman yang sangat berharga, melampaui batas nyali dan keberanian. Keringat dan air mata datang bergantian. Wahyu mengemudikan motor tidak terlalu cepat, berjalan melintas kegelapan. Lampu motor membantu sedikit penglihatan, selebihnya hanya mengandalkan naluri dan kebiasaan. Malam ini hampir sama dengan malam-malam sebelumnya, ketika kami pulang saat sudah gelap. Hanya saja, sepertinya udara lebih dingin. Angin yang berhembus terasa lebih sejuk dari biasanya. Pelan-pelan saja, sepertinya kamu sudah mengantuk juga kan? Ucapku ketika menyadari kalau motor berjalan semakin kencang. Iya pak, saya cuma pengen cepat sampai ke rumah. Setengah jam berikutnya, kami memasuki wilayah perkebunan karet. Dengan begitu, seharusnya setengah jam lagi kami akan sampai di rumah. Di atas motor, hanya sedikit obrolan yang terjadi. Kami sepertinya berkelana dalam pikiran masing-masing, lebih banyak diam. Perbincangan dengan Pak Lukman seharian tadi sepertinya menjadi alasan kenapa seperti itu. Kisah panjang yang memaksa kami mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Aku sendiri malah menyusunnya menjadi cerita panjang. Kami menjadi tahu banyak dari cerita itu. Semuanya masuk akal, semuanya ada sebab akibatnya. Barisan pohon karet membentuk terowongan panjang, menjadi pemandangan biasa yang dapat dilihat. Dibantu cahaya bulan, kami dapat melihat terowongan panjang itu sejauh mata memandang. Mungkin karena cerita sebelumnya, aku jadi merasa suasananya berbeda dari biasanya, kali ini lebih kelam. Aku yang duduk di belakang beberapa kali merasakan kalau tengkuk seperti ada yang meniup, menjadikanku merinding. Hati-hati yuk, aku mengatakan itu mencoba memberi kode kalau aku merasakan hal yang tidak biasa. Iya pak. Kemudian, ada sesuatu yang terjadi. Mulanya aku dapat melihat barisan pohon karet sampai yang letaknya sangat jauh. Kali ini tidak bisa. Jarak pandang menjadi lebih pendek. Sekeliling gelap total. Hanya beberapa pohon karet terdekat yang bisa terlihat, selebihnya gelap gulita. Aku memandang ke atas, menatap langit sama. Langit juga kelihatan kelam. Cahayanya yang beberapa saat tadi dapat menembus perkebunan sekarang tidak lagi. Tiba-tiba gelap pak,
ucap Wahyu pelan. Aku hanya bisa diam karena memang seperti itu kenyataannya. Melirik ke arloji di pergelangan tangan, jarumnya menunjukkan waktu di pukul 10:40. Aneh, karena aku merasa kalau beberapa saat sebelumnya ketika melihat arloji jarumnya menunjuk ke angka yang sama, 10:40. Waktu seperti berhenti berputar. Sementara itu, Wahyu terus saja mengemudikan motor. Dia sudah menunjukkan gelagat yang aneh. Beberapa kali aku mendengar kalimat doa keluar dari mulutnya. Perasaanku mengatakan kalau seharusnya kami sudah sampai di rumah beberapa puluh menit yang lalu. Tapi sampai detik ini ternyata belum sampai juga. Suasana sekitar pun masih gelap total. Kegelisahan mulai membuncah, sedikit demi sedikit berubah menjadi kecemasan. Karena sepertinya aku tidak mengenali jalan yang sedang kami tempuh. Aku yakin kami belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Tidak ada persimpangan. Setiap belokan sama sekali bukan belokan yang biasa kami lalui. Jalan setapaknya bukan jalan setapak yang biasa kami lewati. Asing. Jalan ini sangat asing. Kegelisahanku semakin menjadi-jadi ketika perlahan pepohonan karet berganti dengan pohon besar yang rindang. Kami seperti masuk kembali ke dalam hutan. Tiba-tiba, Wahyu menghentikan motornya. "Kok masuk ke hutan lagi ya, Pak? Apa kita putar balik kembali ke awal?" "Iya, Yu. Kita balik lagi saja." Lalu kami memutar motor dan kembali ke arah kami datang, masuk lagi ke perkebunan karet. Sepertinya kami tersesat. Aneh, setelah 4 tahun tinggal di perkebunan karet baru kali ini tersesat. Melewati jalan yang sama ketika datang tadi, kami terus membelah perkebunan karet yang semakin lama semakin bertambah gelap. Kembali merasakan hawa yang berbeda. Dingin yang semakin mencekam. Kami seperti masuk ke lingkup alam baru yang berbeda sisi. Beberapa menit kemudian, sesuatu ada yang terjadi lagi. Hanya pohon karet terdekat yang masih terlihat oleh mata. Selebihnya kelam gelap menyelimuti. Kalimat doa terlantun deras di dalam hati, kecemasan mulai berubah menjadi ketakutan. Ketika waktu masih saja berhenti di angka 10:40. Lalu tiba-tiba pohon-pohon karet menghilang lenyap dari pandangan. Jalan setapak kecil berubah menjadi jalan tanah seperti jalan desa yang cukup lebar. Detik berikutnya, Wahyu menghentikan motor, menginjak rem dalam-dalam. Kami berhenti hanya beberapa meter di belakang sebuah gapura yang tiangnya berdiri kanan kiri jalan. "Kok tiba-tiba ada desa ya, Pak? Desa apa ini?" Sama dengan Wahyu, aku juga bertanya-tanya perihal yang sama. Ini desa apa? Kenapa tiba-tiba kami memasukinya? Tidak pernah kami melihat dan memasuki desa ini sebelumnya. Kami tidak mengenalinya. Sangat asing kelihatannya. "Jalan yuk." Motor kembali bergerak. Berjalan pelan menyusuri jalan gelap yang tidak ada penerangan sama sekali. Beberapa rumah berdiri di kanan kiri jalan. Masing-masing memiliki halaman luas dengan beberapa pohon besar tumbuh di dalamnya. Sama dengan sudut desa lainnya, semua rumah yang kami lihat tidak ada penerangan. Seluruhnya gelap. Hanya mengandalkan sedikit cahaya dari langit yang walaupun kelam, tapi masih dapat menerangi. Beberapa kali juga, kelebatan cahaya lampu motor membantu kami melihat beberapa sudut desa. Hal yang paling aneh, desa ini sepertinya tidak berpenghuni. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan, setiap rumahnya kosong dan gelap, tidak ada orang sama sekali. Sepi. Wahyu terus menjalankan motor.
mengemudikannya dengan perlahan sambil terus memperhatikan sekitar. Kami terus ikuti jalan desa ini, mengikuti setiap belokannya. Kontur jalan tetap datar, tidak ada tanjakan atau turunan. Cukup lama kami berjalan, sampai tersadar kalau ternyata tiba-tiba sudah berada di titik yang sama lagi. Kami berada di tempat di mana kami datang tadi. Mau keluar ke kanan atau mutar lagi ke kiri, Pak? Tanya Wahyu pelan. Kami berada di persimpangan. Saya penasaran, Yu. Ini desa apa sih? Siapa tahu nanti ketemu orang. Coba kita putari sekali lagi. Memang tidak takut, Pak. Agak seram tempatnya. Masih dengan suara pelan, Wahyu coba mengubah keputusanku. Tidak, Yu. Sekali lagi kita putar. Setelah itu kita balik ke perkebunan lagi. Satu keputusan yang mungkin akan aku sesali di depan nanti. Sementara jarum jam masih menunjuk angka 10:40 belum juga bergerak. Kami kembali ke jalan yang sama, menyusuri setiap jengkal jalur yang pernah kami lalui sebelumnya. Situasinya juga tetap sama, masih gelap dan kosong. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kehidupan. Semilir angin dingin mulai menusuk tulang. Suhu udara yang belum pernah kami rasakan sebelumnya selama tinggal di perkebunan karet. Ada orang, Pak. Wahyu bicara seperti itu ketika pandangannya menangkap satu objek yang sepertinya manusia. Benar saja, di kejauhan kami melihat ada seseorang yang sedang berjalan ke arah kami. Akhirnya terlihat ada kehidupan. Wahyu memacu laju motor lebih cepat lagi. Sepertinya dia ingin cepat sampai di tempat orang yang sedang berjalan itu. Tapi beberapa belas meter sebelum kami berpapasan, ia berbelok arah, masuk ke halaman rumah yang ada di sebelah kiri jalan. Beberapa detik berikutnya, ia masuk ke rumah sebelum kami berkesempatan untuk memanggil. Wahyu menghentikan motor tepat di depan halaman beberapa meter dari pintu rumah yang orang itu masuki. Saya mau panggil dia, Yu. Tapi Pak Heri yakin itu beneran orang? Pertanyaan yang sempat membuatku berpikir sejenak. Pertanyaan yang lumayan mengguncang nyali. Selama kami menginjakkan kaki di desa ini sejak awal tadi, sama sekali tidak terlihat ada orang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa tiba-tiba ada satu orang yang muncul dalam gelap, dan ia sepertinya tidak mau berbicara dengan kami? Tidak apa-apa, Yu. Saya mau coba tanya. Turun dari motor, aku berjalan mendekati pintu. Kulihat kalau rumah benar-benar dalam keadaan gelap seperti rumah lainnya. Sementara Wahyu tetap di atas motor yang mesinnya sudah dalam keadaan mati. Rumah semi permanen, setengah bagiannya menggunakan anyaman bambu sebagai dinding. Tapi tidak bisa juga disebut rumah kecil karena ukurannya cukup besar. Setelah berada di depan pintunya, aku sempat ragu mengetuk. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Walau berkecamuk perasaan di dalam hati, memperhatikan sekitar rumah selama beberapa saat, coba melihat setiap sudutnya, meyakinkan kepada diri sendiri kalau memang semuanya aman. Tok 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 tok. Aku mengetuk pintu dengan pelan. Assalamualaikum. Beberapa saat menunggu, tetapi tidak ada jawaban. Sepi. Assalamualaikum. Sekali lagi aku mencoba. Sama. Masih belum juga ada jawaban. Aku berpikir mungkin orang yang kami lihat tadi tidak mau diganggu. Ditambah perasaan yang mulai tidak enak, maka aku memutuskan untuk balik badan dan berjalan kembali menuju ke tempat Wahyu. Tapi baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ketika aku menoleh ke pintu rumah, ada seorang bapak berpakaian hitam-hitam berdiri tepat di pintu yang sudah dalam keadaan terbuka, dengan wajah nyaris tidak kelihatan.
Maaf Pak, mengganggu malam-malam. Cuma mau tanya, ini desa apa ya? Cukup lama bapak ini tidak menjawab. Hanya berdiri diam seperti memperhatikan aku dan Wahyu. Gelapnya keadaan membuat aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Perasaan semakin tidak enak. Lalu berniat untuk melangkah mundur menjauhi pintu. Desa Sindang Hulu. Setelah itu, aku menjawab pendek juga. Terima kasih Pak. Ayo, jalan yuk. Sementara sosok bapak itu masih saja berdiri diam di pintu sambil terus memperhatikan kami. Bapak itu bilang apa Pak? Tanya Wahyu ketika motor sudah berjalan. Desa Sindang Hulu. Loh, bukannya Desa Sindang Hulu itu... Wahyu tidak meneruskan kalimatnya. Kami sama-sama tahu. Menurut cerita dari Pak Lukman tadi siang, Desa Sindang Hulu sudah tidak ada dan berganti menjadi nama pemakaman umum. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Wahyu lalu mempercepat laju motor, ingin lekas meninggalkan desa ini. Kami semakin sadar kalau ada yang tidak beres. Sekilas, aku melirik ke jam tangan. Masih saja menunjukkan pukul 10 lebih 40 menit. Perasaan semakin tidak enak. Rasa cemas timbul, perlahan berangsur berubah menjadi rasa takut ketika melihat ada perubahan keadaan di sekeliling. Situasi desa berubah menjadi berkabut. Jarak pandang semakin dekat dan sempit. Kami hanya mampu melihat jelas beberapa meter sekeliling, selebihnya gelap. Wahyu sepertinya mulai panik. Dia semakin memperlambat laju motor. Aku terombang-ambing di belakang karena beberapa kali sepertinya motor melintas di permukaan yang tidak rata. Tapi lama-kelamaan motor bergerak semakin pelan. Sepertinya Wahyu terpaksa melambatkan laju motor karena jalan yang kami lalui tidak rata. Kami seperti sedang lewat di atas gundukan-gundukan tanah. Brak! Tiba-tiba, kami seperti menabrak sesuatu. Hal itu memaksa Wahyu menghentikan motor saat itu juga. Dalam gelap pekat kabut, kami berhenti di tempat yang sama sekali tidak kami kenali. Aku turun dari motor, melihat benda apakah sebenarnya yang baru kami tabrak. Berjongkok, aku perhatikan ada papan kecil tergeletak di sebelah kiri. Aku meraihnya, memperhatikan papan itu dengan seksama. Dengan bantuan lampu motor, akhirnya aku tahu papan apa yang sebenarnya berada di tanganku. Nisan kuburan. Tertulis nama dan tanggal kematian si pemilik. Nisan kuburan yuk. Kita menabrak nisan kuburan. Pak. Wahyu berkata pendek. Jarinya menunjuk ke sekeliling tempat di mana kami sedang berdiri. Setelah memperhatikan dengan seksama, kabut pun mulai tersingkap. Akhirnya aku baru sadar kalau ternyata di sekeliling kami ada banyak makam. Di tengah malam itu, kabut mulai tersingkap. Kami sedang berada di tengah-tengah pemakaman umum. Sudah beberapa kali Wahyu coba menghidupkan lagi motor yang mesinnya mati, tapi tidak membuahkan hasil juga. Suasana menjadi semakin mencekam. Sepi sepertinya mendatangkan kembali kabut itu. Aku terus saja memperhatikan sekeliling. Aneh, aku mulai ketakutan. Saya dorong saja Pak motornya, kita cari pintu keluar pemakaman ini. Begitu kata Wahyu. Berjalan dalam gelap, kami susuri jalan kecil di antara kuburan. Sebisa mungkin kami menghindari jangan sampai menginjak makam. Kami terus berjalan, melangkahkan kaki, coba mencari gerbang keluar dari pemakaman ini. Tiba-tiba, crek, 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 terdengar suara yang sudah sangat familiar. Ya, kami sangat mengenali suara ini. Crek, crek, crek. Suara itu muncul berulang-ulang. Arah suaranya semakin lama semakin dekat. Kami tidak berusaha mencari sumbernya,
berusaha sebisa mungkin mengalihkan perhatian. Benar saja, di sebelah kanan jalan setapak yang sedang berusaha kami lewati. Di sana berdiri sesosok pocong. Ia berdiri di balik pekatnya kabut, samar, tapi kami masih dapat melihatnya. Tetap bergerak dalam kebisuan, kami terus melangkahkan kaki. Kami mencoba tidak menghiraukan sosok yang masih saja memperhatikan. Trek, trek, trek. Pak, itu gapura pintu keluarnya, ucap Wahyu nyaris berbisik. Iya, aku melihat ada gapura yang berdiri hanya beberapa belas meter di hadapan. Ada sedikit kelegaan ketika akhirnya dapat melihat pintu keluar pemakaman. Tapi sayang, kelegaan ternyata hanya sebentar saja. Pada kanan dan kiri gapura yang tepat berada di tengah-tengah, ada tembok memanjang membentuk pagar depan pemakaman. Pagar ini terlihat dari balik kabut yang pekatnya tiba-tiba berkurang kembali. Kami semakin bersemangat melangkahkan kaki, berharap cepat sampai gerbang dan pergi menjauh. Tapi apa daya, sesuatu kembali terjadi. Dari arah kanan pemakaman, di balik pagar, ada iring-iringan orang berbaris memanjang. Mereka berjalan cukup cepat. Ada hal yang membuat kami jadi ketakutan. Beberapa orang yang berjalan paling depan membawa keranda di bahunya. Wahyu langsung mendorong motor ke pinggir. Kami menyaksikan rombongan itu mulai memasuki area pemakaman. Masuk melalui gapura yang jaraknya hanya beberapa belas langkah lagi di hadapan kami. Berdiri diam memperhatikan. Kami gemetaran ketika rombongan ini akhirnya sudah berada tepat di hadapan kami. Keranda yang berada paling depan atasnya tertutup kain berwarna gelap. Tidak ada suara sama sekali ketika mereka berjalan. Aneh. Setelah kuperhatikan, ternyata mereka bergerak melayang. Tarikan nafas semakin cepat. Jantung berdegup kencang, rasa takut semakin membuncah ketika nyali seperti sudah berada di titik terendah. Kami hanya diam ketakutan. Kami bersandar pada satu pohon besar tanpa tahu harus berbuat apa. Rombongan itu berhenti bergerak ketika sudah sampai di tengah-tengah pemakaman. Setelahnya, mereka melakukan prosesi pemakaman jenazah. Beberapa orang menurunkan keranda dan meletakkannya di bawah. "Pak, ayo kita pergi," suara Wahyu yang bergetar menghentikan lamunanku. Setelah itu, kami berjalan cepat menuju gapura sambil mendorong motor. Wahyu belum mencoba menyalakannya lagi. Kami sama sekali tidak mau menoleh ke belakang. Ketika sudah beberapa meter melewati gapura, aku melihat ke bagian atasnya. Di sana ada papan panjang berwarna putih kusam. Papan itu bertuliskan Pemakaman Umum Sindang Hulu. Kami berjalan terus, melangkahkan kaki mengikuti naluri karena sama sekali tidak tahu kemana arah pulang. Terdiam tanpa obrolan. Keheningan menjadi teman sepanjang waktu. Kami berusaha menjauh dari pemakaman yang menyeramkan ini. Keringat terus mengucur membasahi diri. Lelah semakin menjadi-jadi. Akhirnya, tubuh sepertinya tidak kuat lagi, langkah kaki melambat. "Saya tidak kuat lagi, Yu. Kita istirahat sebentar." "Iya, Pak. Itu ada gubuk." Wahyu setuju, sambil menunjuk ke sebuah bangunan kecil beberapa puluh langkah di depan. Sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu cukup sebagai tempat beristirahat sejenak. Kami sangat lelah. Sudah sangat jauh berjalan kaki sambil bergantian mendorong motor. Ini adalah malam terpanjang yang pernah kami alami selama tinggal di perkebunan karet. Sekali lagi, aku melirik jam tangan, masih jam 10 lebih 40 menit.
Sinar matahari menyengat menyinari wajah. Perlahan aku membuka mata. Masih antara sadar dan tidak sadar, aku berusaha menerka-nerka sedang berada di mana. Menoleh ke sebelah kiri. Aku melihat Wahyu masih tertidur pulas. Lalu aku bangkit berusaha untuk duduk. Terasa letih dan penat di sekujur tubuh. Seperti baru saja melakukan pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan. Ternyata hari sudah siang. Matahari mulai meninggi. Pukul 10:15. Akhirnya jarum jam bergerak lagi. Aku sadar kalau kami masih berada di gubuk kecil dan ingatanku masih baik. Jarak gubuk ini sudah cukup jauh dari pemakaman mengerikan itu. Tapi ternyata tidak begitu. Ketika aku melihat sekeliling, ternyata pemandangan yang ada hanya makam. Gubuk tempat kami beristirahat ternyata berada di tengah-tengah area pemakaman. Kami kembali berada di tengah pemakaman setelah sekian lama berjalan kaki semalam. Nyaris menangis. Aku menyerah. Teror yang kami alami semakin menjadi-jadi. Aku yakin kedepannya akan semakin mengerikan lagi. Di tengah-tengah kegalauan, tiba-tiba aku melihat ada beberapa orang berjalan di kejauhan. Mereka sepertinya melihatku juga. Mereka semua memasuki area pemakaman. Ternyata itu atasanku, Pak Burhan. Beliau datang bersama beberapa pekerja perkebunan. Aku melihat ada Pak Lurah juga. "Wahyu, bangun yuk." "Loh, kok kita masih di pemakaman, Pak?" tanya Wahyu ketika sudah sadar. "Pak Heri dan Wahyu dari mana saja? 2 hari menghilang tanpa jejak dan kabar." Satu kalimat Pak Burhan mengagetkanku. 2 hari? Kami menghilang tanpa kabar 2 hari? Ya, menurut Pak Burhan, kemarin dia dapat kabar kalau aku dan Wahyu menghilang. Mereka tidak menemukan kami di mana-mana. Mendengar kabar itu, beliau langsung datang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kemarin siang, bersama para pekerja dan Pak Lurah, Pak Burhan melakukan pencarian. Katanya, mereka menelusuri setiap bagian perkebunan karet tetapi kami tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya, hari ini mereka coba mencari keluar perkebunan. Kemudian, sampailah di pemakaman dan melihat kami di gubuk ini. Jadi, kami benar-benar menghilang selama 2 hari, Pak. Wahyu lagi-lagi mengucap pertanyaan yang sama. Gila, baru semalam kami meninggalkan rumah Pak Lukman. Baru semalam, bukan 2 hari. Tapi itulah kenyataan yang ada. Ternyata kami benar menghilang selama 2 hari entah kemana. Kami juga tidak tahu. Pada hari itu, karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi teror, akhirnya kami utarakan semua isi hati kepada Pak Burhan. Di rumah, aku dan Wahyu bercerita panjang lebar apa yang sudah kami alami selama nyaris 4 tahun tinggal di rumah ini. Berbagai kejadian seram kami ceritakan. Pak Burhan mendengarnya. Aku bisa melihat raut wajahnya terlihat mulai simpati. "Kami tidak tahan lagi, Pak. Kami mohon untuk dipindahkan di tempat lain saja. Jangan di sini lagi," ucapku sedikit memelas. "Lalu, kenapa kalian baru cerita sekarang?" "Karena kami tidak mau gagal, Pak. Kami terlanjur mengemban tanggung jawab. Tapi rasanya kami sudah tidak tahan lagi. Semoga Bapak dan perusahaan bisa mengerti." Panjang lebar aku menjelaskan memohon pengertian. "Baiklah, saya akan coba untuk membicarakannya dengan manajemen pusat sampai ada keputusan lebih lanjut. Untuk sementara kalian tinggal di kota dulu, kami akan mencarikan tempat tinggal." Begitu kalimat terakhir yang terucap dari mulut Pak Burhan. Kalimat
yang sedikit banyak dapat membuat kami lebih tenang. Setelah hari menjelang sore, beliau pamit untuk kembali ke kota dan melanjutkan perjalanan. Dia meninggalkan aku dan Wahyu di rumah perkebunan sendirian. Ayo, kita merapikan barang-barang yuk. Bawa semua perlengkapan. Malam ini juga kita pindah ke kota. Setelah kepergian Pak Burhan, kami memutuskan akan meninggalkan rumah pada hari itu juga. Kami membereskan semua barang dan pakaian, mengemasnya ke dalam beberapa tas. Tujuan pertama adalah tempat tinggal Amri. Mungkin untuk beberapa hari kami akan tinggal di situ sampai mendapatkan tempat tinggal sendiri. Motor terparkir di halaman. Kami siap berangkat. Tapi ternyata sudah nyaris pukul 6 sore. Tanggung Pak, kita jalan selepas maghrib saja ya. Tidak baik juga keluar saat maghrib. Begitu kata Wahyu dan aku menyetujuinya. Kami duduk di ruang tengah, menatap keluar melihat langit yang semakin gelap. Sepoi tiupan angin merambah masuk ke rumah. Peristiwa semalam merupakan peristiwa yang paling aneh. Aku tidak sanggup lagi. Srek, srek, srek. Suara itu muncul lagi. Kami yang masih di atas sajadah mendengarnya. Sapu lidi yang menyapu di halaman samping kanan. Melirik jam dinding. Aku melihat kalau jarumnya masih di angka 6:30. Belum terlalu malam. Lalu menoleh ke belakang, aku melihat Wahyu masih duduk juga di atas sajadah. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa nenek sapu lidi itu muncul di jam segini? Kami lanjut berdoa, mencoba untuk mengabaikan suara itu. Meskipun beberapa menit kemudian tidak hanya suara sapu lidi yang terdengar, tapi muncul juga suara cekikikan tawa si nenek. Tetap kami bergeming. Kami terus berdoa mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Entah berapa lama kemudian, suara nenek sapu lidi itu menghilang. Hening, yang ternyata hanya beberapa menit saja. Para pendengar, berjumpa lagi dengan saya. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya pada hari ini 21 Maret 1968, bertepatan dengan hari radio yang sudah berada di dalam tas tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya cukup keras hingga kami dapat mendengarnya dari kamar tengah. Siaran radio yang aneh. Suara penyiarnya menerangkan waktu yang bukan saat ini. Acara siaran beberapa puluh tahun lalu. Aku pernah mendengar siaran menyeramkan ini sebelumnya. Belum beranjak dari duduk, tiba-tiba radio memutarkan lagi lagu keroncong klasik tahun 1960-an. Aku langsung merinding mendengarnya. Aneh. Sebelumnya, nenek sapu lidi, kemudian siaran radio. Ada apa ini? Wahyu tiba-tiba berdiri dari duduknya. Dia lalu berjalan menuju ruang tengah di mana tas berisi radio itu berada. Ayo Pak, kita pergi dari sini. Begitu kata Wahyu. Setelah mematikan radio, aku mengiyakan lalu bersiap untuk berangkat. Masih beberapa menit lagi menuju pukul 7 malam. Tetapi suasananya seakan sudah tengah malam. Di luar gelapnya total, heningnya mencekam. Kami lebih banyak diam tanpa percakapan karena merasakan keanehan yang sama. Aku berdiri di depan kamar dengan dua tas berada di tangan. Aku memperhatikan Wahyu yang berusaha mematikan lampu petromak. Kunci motor sudah sama kamu kan? Tanya aku ketika rumah sudah dalam keadaan gelap. Sudah Pak, jawab Wahyu pendek. Kemudian dia melangkah menuju pintu depan. Aku mengikutinya dari belakang. Langkahku terhenti ketika Wahyu juga berhenti di pintu depan. Wahyu diam berdiri menatap keluar. Ada apa Yu? Wahyu tidak menjawab. Dia terus membisu, lalu aku coba melihat keluar. Dalam gelapnya suasana,
aku melihat sesuatu. Barisan sosok berpakaian hitam-hitam berdiri di depan rumah. Mereka menghadap pintu. Beberapa dari mereka memanggul keranda tanpa penutup yang kosong. Nafasku tercekat. Jantungku seperti berhenti berdetak beberapa saat. Aku ketakutan dan sangat yakin kalau Wahyu pun demikian. Ini adalah jarak terdekat dengan sosok-sosok hitam itu. Beberapa saat lamanya, kami diam memperhatikan dalam cekam situasi yang sungguh gila. Kami tetap tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Perlahan, aku menarik tubuh Wahyu. Aku menyingkir, menjauhi pintu, memberikan sosok-sosok itu jalan masuk. Sepertinya itu yang mereka inginkan. Benar saja, setelah kami sudah tidak lagi berdiri di depan pintu, mereka bergerak masuk. Langkah dan pergerakannya tanpa suara, nyaris seperti angin dengan bentuk tubuh yang nyaris sama, tinggi, besar. Kami hanya berdiam-diam di sudut ruangan, memperhatikan. Wahyu mulai menangis, sepertinya aku bisa mendengar suaranya yang menahan sesuatu. Setelah semuanya sudah berada di dalam rumah, sosok yang membawa keranda mulai menurunkan dan meletakkan keranda itu di lantai. Sementara beberapa sosok lain mulai menggali tanah di ruang tengah. Iya, mereka menggali tanah, membuat liang kubur. Beberapa saat kemudian, mereka selesai menggali. Aku terus saja memperhatikannya. Pandanganku tidak bisa berpaling. Lantas beberapa sosok lain mulai mengangkat sesuatu dari dalam lubang. Mereka mengangkat jenazah yang terbaring di dalam kubur di bawah lantai ruang tengah. Aku seperti terhipnotis untuk terus memperhatikan itu semua. Trek, trek, trek. Tiba-tiba suara itu terdengar cukup keras. Aku semakin ketakutan ketika ternyata pocong yang sedang di atas keranda mulai bergerak. Hingga beberapa detik berikutnya, pocong itu duduk di atas keranda. Sementara sosok lain berdiri mengelilingi. "Pak, ayo pergi dari sini," kata Wahyu sambil menangis. Suara Wahyu menyadarkanku. Perlahan kami melangkahkan kaki menuju pintu keluar. Setelah berada di luar, aku menutup pintu rumah pelan-pelan. Sekilas, aku masih melihat pocong itu duduk memperhatikan kami. Syukurlah, Wahyu dapat menyalakan motor tanpa masalah. Kami membelah gelapnya malam, meninggalkan semua kejadian itu. Kami meninggalkan rumah hantu di perkebunan karet. Buat kalian yang sudah penasaran dengan fakta-fakta apa tentang rumah hantu di perkebunan karet, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Om Heri memang omku yang senang bercerita. Sejak kecil aku sangat senang mendengar ceritanya. Salah satu yang paling bombastis adalah cerita pengalaman dia waktu kerja di perkebunan karet itu. Bersama Om Wahyu, menghabiskan kira-kira 4 tahun sebagian hidupnya. Penggalan sejarah yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Jadi awalnya, aku tidak minta izin Om Heri untuk upload cerita rumah hantu di perkebunan karet di Twitter. Karena aku tidak yakin bakal banyak yang suka dengan cerita di tengah hutan dan perkebunan karet ini. Setting ceritanya sangat jadul pula. Tahun 1990 sampai 1994. Jadul sekali kan? Takutnya tidak relate dengan teman-teman follower yang rata-rata generasi milenial. Tapi ya sudahlah, karena memang suka bercerita. Akhirnya aku cerita saja. Ternyata responnya bagus. Ternyata banyak yang suka. Syukurlah
Karena itulah, akhirnya aku benar-benar melakukan riset untuk penulisan treat rumah hantu di perkebunan karet ini. Yang akhirnya, alhamdulillah, bisa aku tumpahkan menjadi sebuah buku. Hal pertama yang aku lakukan pertama kali adalah datang menemui Om Heri di rumahnya di Cilegon, tidak jauh dari rumah orang tua. "Om, mau minta izin nih. Aku mau cerita di Twitter pengalaman Om waktu kerja di perkebunan karet dulu. Kebetulan kemarin aku sudah mulai cerita sedikit. Ternyata banyak yang suka. Boleh kan ya Om?" "Memang, benar sekali, banyak yang suka, Bri. Bakalan ada yang mau baca. Banyak yang suka dan mau baca, Om. Jadi, ya sudah sekalian kita ceritakan saja semuanya ya. Boleh ya, Om?" Itu percakapan awalnya. Kami duduk di depan toko yang cukup besar milik Om Heri di satu sudut kota Cilegon. Intinya, akhirnya Om Heri setuju untuk aku menuangkan cerita pengalamannya ini. Sejak hari itu, secara rutin aku datang menemui Om Heri di rumahnya untuk mengumpulkan bahan cerita rumah hantu di perkebunan karet dari mulut pelakunya sendiri. Belakangan, aku akhirnya menemui dan ngobrol dengan Om Wahyu juga. Inilah yang mungkin jadi nilai lebih dari rumah hantu di perkebunan karet. Pelakunya benar ada, perkebunannya ada, rumahnya ada. Banyak saksinya masih hidup sampai sekarang, termasuk aku, karena aku juga pernah ke rumah itu. Karena benar-benar nyata itulah, mungkin jadi cerita horor yang amat sangat mencekam. Aku sebagai penulisnya, dalam proses penulisannya, tidak bisa kalau menulis sendirian. Tidak berani, takut sekali, harus ada orang. Nah, kali ini aku akan mencoba untuk mengungkap beberapa fakta rumah hantu di perkebunan karet. Semoga bisa jadi jawaban dari banyak pertanyaan tentang rumah hantu di perkebunan karet ini. Mari kita simak. Om Heri dan Om Wahyu, apa kabarnya sekarang, Bri? Om Heri sekarang pengusaha sukses, pemilik toko kelontong yang lumayan besar dan ramai. Anaknya 2, anak laki-lakinya baru saja memberinya 1 cucu. Alhamdulillah, beliau sekarang bahagia dan sehat walafiat. Kalau Om Wahyu sekarang menjabat posisi yang cukup penting di departemen pemerintahan yang menaungi sektor perkebunan. Iya, Om Wahyu masih kerja di perkebunan, tapi sudah jadi bos. Sesekali dia berkeliling ke setiap perkebunan milik pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk perkebunan karet yang dulu pernah jadi tempat dia bekerja pertama kali. Aku pernah tanya ke Om Wahyu, "Om, bagaimana perasaannya waktu pertama kali balik lagi ke rumah itu, ke perkebunan itu?" Sambil menarik nafas panjang, lalu cukup lama diam, mata menerawang jauh, Om Wahyu menjawab, "Ada sedihnya, Bri, karena tempat itu adalah awal Om meniti karir, tempat di mana menjadi tempat yang amat sangat berkesan. Sampai detik ini, Om masih hafal setiap sudut rumahnya, setiap jengkal perkebunannya. Om masih hafal semua. Om masih ingat setiap teror yang terjadi, setiap kejadian seram yang kami alami. Semuanya menjadi lembaran tragedi buat kami." Begitulah sebagian kecil penjelasan dari Om Wahyu. Seringkali dia bercerita dengan mata yang berkaca-kaca, memaksa pikirannya untuk kembali menerobos sesak kenangan seram di perkebunan itu. Tentu saja, dengan sabar, aku terus mendengar ceritanya. "Rumahnya masih ada tidak sih, Bri?" "Rumah dan perkebunannya masih ada sampai sekarang. Tapi ya sudah berubah total, karena karyawannya sudah banyak, perkebunannya juga sudah semakin luas."
masih ada kejadian seperti dulu pengalaman Om Heri dan Om Wahyu tidak, Bri? Nah, ini yang aku belum tahu pasti. Nanti kalau ada waktu, aku dan Om Wahyu akan ke sana lagi coba ngobrol dengan orang-orang yang sekarang bekerja di perkebunan itu, tinggal di rumah itu. Tunggu saja. Sebenarnya motor Om Heri dan Om Wahyu itu 1 apa 2, Bri? Iya, aku selalu lupa untuk menjelaskan kalau sebenarnya di rumah itu mereka ada 2 motor, masing-masing 1. Tapi seringkali mereka lebih memilih untuk berboncengan kemana-mana dengan pertimbangan berbagai hal. Salah satunya bahan bakar, supaya irit katanya. Begitu. Kenapa tidak minta beli mesin diesel ke perusahaan untuk penerangan dalam rumah? Waktu itu untuk mencari bensin untuk kendaraan saja masih cukup sulit. Apalagi mencari solar untuk bahan bakar mesin diesel. Susah. Kenapa sih mereka tidak pindah rumah saja? Cari rumah yang ada di kota gitu? Mereka tidak mau menyerah kalah dengan keadaan. Berusaha untuk terus tegar menghadapi semuanya berdua. Selengkapnya, kalian bisa baca di buku Rumah Hantu di Perkebunan Karet karya dari Bri. Letak sebenarnya di mana sih perkebunannya, Bri? Awal treat, aku pernah menyebut Martapura. Ternyata salah. Om Heri yang kasih tahu kalau perkebunannya itu berada di Lampung. Letak pastinya teman-teman semua bisa cari tahu sendiri. Gampang itu. Suara trek-trek-trek itu seperti gimana sih, Bri? Pada tahu tukang patri tidak? Yang dulu kalau keliling bawa alat di tangan yang bisa menghasilkan bunyi buat cari pelanggan. Nah, bunyinya hampir mirip dengan tukang patri itu, cuma lebih ngebas saja. Suara itu keluar dari mulut pocong apa gimana, Bri? Nah, itu yang aku juga tidak tahu pasti. Tapi setelah pengalaman di perkebunan karet, beberapa kali aku sering juga mendengar suara crek-crek-crek itu. Nanti, kapan-kapan aku cerita. Baiklah, itu tadi beberapa fakta yang aku ungkapkan tentang rumah hantu di perkebunan karet. Buat kalian yang masih penasaran dengan cerita yang lebih lengkap dan lebih detail, silahkan beli saja bukunya. Buku Rumah Hantu di Perkebunan Karet dari Bri.